Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bay Harum Ifatul Kurnia. Kami dari kelompok 6 KPA Seni Kuliner 2B yang beranggotakan Bay Harum Ifatul Kurnia, Bay Widya, Nia Kamal, Restu Pramudia, dan juga Yogi Pratama. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pengawetan makanan. Saya berdiri di sini untuk menjelaskan apa itu definisi dari teknik pengawetan. Teknik pengawetan adalah cara yang dilakukan atau digunakan untuk memperpanjang daya simpan suatu makanan atau produk, dan juga agar makanan tidak mudah rusak. Sebenarnya cara ini atau teknik pengawetan ini sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Teknik yang sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu adalah dengan cara pengasinan, pengaringan, dan juga fermentasi. Yang kita akan bahas di sini adalah teknik pengawetan dengan cara pemanasan, pendinginan, pengalengan, dan juga pengaringan. Semua tujuan dari teknik pengawetan makanan itu semuanya hampir sama, yaitu untuk memperpanjang daya simpan makanan, menghancurkan mikroorganisme atau organisme-organisme yang dapat menyebabkan pembusukan pada makanan itu sendiri, atau juga bisa dengan mengeluarkan air dengan cara pengaringan, bisa mengeluarkan air agar tidak terjadi pembusukan atau tidak ditumbuhi oleh jamur-jamur, ragi, dan juga sebagainya. Seperti teknik pemanasan. Teknik pemanasan ini bertujuan untuk mematikan mikroorganisme yang bisa menyebabkan pembusukan pada makanan. Pendinginan. Pendinginan itu bertujuan untuk menurunkan suhu agar menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan pada makanan. Pengalengan, sterilisasi pada makanan dengan suhu tinggi atau dengan pemanasan yang tinggi, itu berguna untuk menghancurkan mikroorganisme-organisme yang berbahaya untuk tubuh. Dan juga pengaringan. Pengaringan ini bertujuan untuk mengeluarkan air dari makanan agar tidak terjadi terjadi pertumbuhan jamur, bakteri, maupun ragi. Sebenarnya basicnya semuanya dari teknik pengawetan makanan ini semuanya sama, yaitu untuk memperpanjang daya simpan makanan dan juga agar makanan itu tidak cepat rusak atau tidak mudah rusak dan busuk. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dari teknik pengawetan makanan ini. Sebenarnya fungsinya sama, yaitu mencegah tumbuhnya mikroorganisme yang dapat menimbulkan kerusakan atau pembusukan pada makanan. Selain itu juga ada fungsi-fungsi yang lain, diantaranya adalah menjaga makanan agar tidak mudah rusak dan busuk, menjaga mutu dan kualitas dari makanan itu sendiri, memperpanjang daya simpan dengan adanya tanggal atau label kadaluarsa, menjaga mutu dan kualitas bahan makanan. Sekian dari saya tentang definisi dan fungsi dari teknik pengawetan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bayi Widya Pujiawati. Kepadanya saya persilahkan. C. Struktur dan kandungan gizi. Kandungan gizi yang terdapat pada makanan yang diawetkan sebagian besar tidak akan rusak jika diawetkan dengan cara yang benar dan tepat. Akan tetapi, jika makanan diawetkan dengan cara yang tidak baik dan tepat, maka kandungan gizinya akan rusak. Terutama kandungan gizi seperti zat kalsium, seng, yodium, selenium, dan zat besi di dalam makanan secara signifikan. Untuk itu sangat perlu berhati-hati dalam melakukan pengawetan dan penyimpanan agar makanan tetap memiliki nilai gizi yang baik dan dapat bertahan lama. D. Jenis-jenis pengawetan. Yang pertama adalah pendinginan. Pendinginan adalah pengawetan makanan dengan cara meletakkan atau menaruh makanan di dalam lemari es.
Kedua, pengalengan. Pengalengan adalah pengawetan makanan dengan cara dikalengkan dengan memanaskan makanan yang berada di dalam tabung yang sudah tersegel. Yang ketiga adalah pemanasan. Pemanasan adalah pengawetan makanan dengan cara dipasteurisasi hingga suhu 121 derajat Celcius. Keempat adalah pengeringan. Pengeringan adalah pengawetan dengan cara meletakkan atau menaruh makanan di bawah sinar matahari, aplikasi udara panas, atau melalui permukaan yang dipanaskan. Yang kelima adalah pengasapan. Pengasapan adalah pengawetan dengan cara makanan diletakkan di dalam wadah lalu diasapi dari bawah. Yang keenam, pengasinan. Pengasinan adalah pengawetan yang dilakukan dengan cara mengasinkan makanan dengan memberikan garam. Yang ketujuh adalah pembekuan. Pembekuan adalah pengawetan dengan cara menurunkan temperatur makanan hingga di bawah titik beku air. Yang kedelapan adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses pengawetan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam berfungsi sebagai pengawetan alami dan biasanya akan memberikan rasa yang kuat dan kenyal pada makanan yang difermentasi. Kesembilan adalah pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pengawetan dengan cara memanaskan makanan dengan suhu yang berada di angka 80-100 derajat Celcius. Semua jenis teknik pengawetan ini bisa membuat makanan bertahan lama jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya, Nia Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengawetan makanan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk atau contoh produk yang diawetkan dan teknik pemilihannya. Untuk contoh produk yang mengalami proses pengawetan, di sini saya memilih 5 contoh. Yang pertama itu pendinginan. Contohnya itu ada sosis. Untuk teknik pemilihannya, pilih sosis yang bebas pewarna atau yang mengandung pewarna yang aman untuk pangan. Hindari membeli sosis yang dagingnya berwarna merah terang karena kemungkinan produsen menggunakan pewarna dalam jumlah berlebihan atau menggunakan pewarna non-pangan. Sosis yang baik adalah yang berwarna putih pucat atau merah bata, dan jika dipotong akan terlihat serat-serat dagingnya. Contoh kedua ada pengalengan. Contohnya itu ada sarden ABC yang sering kita lihat. Dan untuk pemilihan sarden itu sendiri, perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan isi makanannya, apakah berubah warna atau hancur, dan perhatikan pula bau dari makanan kaleng tersebut. Yang nomor 3 ada pengasinan. Contohnya itu ada telur asin. Untuk teknik pemilihannya, pilih telur asin yang cangkangnya berwarna biru terang dan mudah dibelah. Telur asin yang masih segar akan sangat mudah diiris dan teksturnya tidak kenyal dan susah jika diiris. Aroma telur asin tidak amis. Untuk contoh nomor 4 ada pemanasan dengan cara pasteurisasi. Pasteurisasi contohnya itu ada madu. Untuk teknik pemilihannya, biasanya madu palsu akan larut dalam air, sementara madu asli jika bercampur ke dalam air akan menjadi gumpalan dan mengendap di bagian bawah gelas. Dan untuk contoh nomor 5 itu saya pilih pengeringan. Contohnya itu ikan baju. Dan untuk teknik pemilihannya sendiri, sentuh tekstur daging ikan baju itu. Terus hindari memilih ikan baju yang tampak bersih dan putih. Jangan ragu mencium aroma ikan baju. Perhatikan lalat di sekitar ikan baju yang hendak dibeli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode penyimpanan. Pertama, pendinginan. Untuk makanan yang diawetkan dengan cara pendinginan,
Sebaiknya disimpan di dalam chiller untuk sayur-sayuran dan freezer untuk daging. Kedua, metode pengalengan. Pastikan kemasan atau kaleng dalam kondisi bersih dan untuk makanan yang diawetkan dengan cara pengalengan, pastikan kaleng tersegel dengan baik sebelum disimpan. Metode pengasinan. Metode pengasinan biasanya menggunakan garam. Kita bisa lihat contohnya dari telur asin yang dibuat dari telur itik. Metode pemanasan. Untuk makanan yang diawetkan dengan cara pemanasan, sebaiknya disimpan di tempat yang kering, bersih, dan jangan biarkan di tempat yang dingin dan lembab. Dan untuk metode pengeringan, untuk makanan yang diawetkan dengan metode pengeringan, disimpan pada tempat yang kering. Jauhi dari tempat yang lembab karena bisa memicu kerusakan pada makanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi lama waktu penyimpanan. Yang pertama, teknik pendinginan. Misalnya, untuk makanan yaitu sosis, lama waktu penyimpanan sosis mentah yang sudah dibuka 3 sampai 5 hari, meskipun di dalam freezer. Sedangkan sosis yang disimpan di suhu ruangan bertahan 1 sampai 2 hari saja. Yang kedua, makanan kaleng. Makanan kaleng kita ambil contoh ham kaleng. Ham kaleng itu bisa bertahan 2 sampai 5 tahun di atas rak. Setelah dibuka biasanya akan baik dikonsumsi selama 3 sampai dengan 4 hari di lemari es. Yang ketiga, telur asin rebus. Misalnya telur asin rebus punya ketahanan maksimal sekitar 10 hari jika disimpan di luar lemari es. Kalau telur asin kita tanpa pengawet, tahan di suhu ruangan biasanya sampai dengan 10 hari. Kalau mau simpan di lemari pendingin, ya biasanya 2 sampai 3 minggu, maksimal 1 bulan. Selanjutnya teknik pemanasan. Misalnya pada madu, daya simpan madu cukup lama, bisa sampai bertahun-tahun. Terus yang terakhir, teknik pengeringan. Misalnya teknik pengeringan pada ikan asin. Lama waktu penyimpanan ikan asin kering disimpan di suhu ruangan, daya simpannya bisa sampai 1 tahun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.